aktor-aktor politik busuk yang seakan-akan merekayasa kita harus berkonflik di negeri ini. Itu yang mengkhawatirkan. Jadi begini maksud saya, Pak. Ada orang yang membangun narasi Indonesia ini belakangan sejak 2019, 2020 ke 2021, saya khawatir sampai tahun-tahun berikutnya, narasi perang Badar. Seolah-olah ada peperangan antara Islam sama kafir di negeri ini. Ini kan bahaya narasi seperti ini. Ini kan adu domba sebetulnya. Ini materi penting yang hendak saya sampaikan malam ini. Agar kita ini orang awam jangan mau Pak dicekokin. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin memancing di air keruh. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi agar kita ini nggak saling percaya. Indonesia ini bubar-bubaran, rusak-rusakan. Ini cuman saya mau ingatkan tuh sama para pengadu domba itu, karena dia bakal nonton di YouTube nantinya. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba itu. Itu kan ngerusak namanya. Apalagi ngadu domba sudah melibatkan negara asing yang tidak ingin negara kita ini maju. Saya pikir nggak pantas lah kalau di Indonesia ini bikin narasi perang Badar gitu, perang Uhud, nggak pantas. Karena Indonesia sudah merdeka. Kecuali zaman Belanda, Pak. Zaman Belanda, zaman Jepang. Kalau pakai konsep perang Badar cocok banget tuh. Kita ngelawan Belanda, ngelawan Jepang. Kalau pakai konsep perang Uhud cocok banget. Cuman untuk Indonesia kekinian, tapi alhamdulillahnya belum terjadi ya, Pak. Kalaupun sampai terjadi, bacaan yang paling tepat bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang Siffin, dan perang Ka'bah. Hidup kita di Indonesia. Indonesia ini negara merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Pak, sudah merdeka sejak 76 tahun yang lalu. Betul nggak kira-kira? Takut salah ngitung saya ini. Kalau ngitung duit malah lancar, Pak. Ngitung beginian kadang-kadang lupa juga ya. Sudah 76 tahun kita merdeka. Jadi merawat Indonesia ini wajib hukumnya. Menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jangan sampai kita rusak dengan bibit-bibit permusuhan, kedengkian, atau tidak saling percaya seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan sampai sedemikian rupa. Karena begini, saya lihat orang-orang politik. Orang politik itu, Pak, banyak bermain di balik layar. Orang-orang politik itu coba membangun narasi permusuhan yang mencekam. Yang jadi korban kan kita, rakyat di bawah ini. Aktor-aktor politik busuk yang seakan-akan merekayasa kita harus berkonflik di negeri ini. Itu yang mengkhawatirkan. Jadi begini maksud saya, Pak. Ada orang yang membangun narasi Indonesia ini belakangan sejak 2019, 2020 ke 2021, saya khawatir sampai tahun-tahun berikutnya, narasi perang Badar. Seolah-olah ada peperangan antara Islam sama kafir di negeri ini. Ini kan bahaya narasi seperti ini. Ini kan adu domba sebetulnya. Ini materi penting yang hendak saya sampaikan malam ini. Agar kita ini orang awam jangan mau, Pak, dicekokin. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin memancing di air keruh. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi agar kita ini nggak saling percaya. Indonesia ini bubar-bubaran, rusak-rusakan. Ini cuman saya mau ingatkan tuh sama para pengadu domba itu, karena dia bakal nonton di YouTube nantinya. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba itu. Itu kan ngerusak namanya. Apalagi ngadu domba sudah melibatkan negara asing yang tidak ingin negara kita ini maju.
Saya pikir nggak pantas lah kalau di Indonesia ini bikin narasi perang Badar gitu, perang Uhud, nggak pantas. Karena Indonesia sudah merdeka. Kecuali zaman Belanda, Pak. Zaman Belanda, zaman Jepang. Kalau pakai konsep perang Badar cocok banget tuh. Kita ngelawan Belanda, ngelawan Jepang. Kalau pakai konsep perang Uhud cocok banget. Cuman untuk Indonesia kekinian, tapi alhamdulillahnya belum terjadi ya, Pak. Kalaupun sampai terjadi, bacaan yang paling tepat bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang Siffin, dan perang Ka'bah. Saya ingin cerita sedikit ini, karena materinya akidah ini, akidah kebangsaan, Pak. Biar mantap kita ini. Saya ingin tegaskan narasi terkait dengan perang Jamal. Mulanya Khalifah Utsman bin Affan berkuasa jadi khalifah 12 tahun. 10 tahun berkuasa Khalifah Utsman anteng. Manteng-anteng saja. Udah lewat dari 10 tahun mulai muncul persoalan. Fitnah banyak. Makanya ini referensi bagi kita, berkuasa nggak boleh lebih dari 10 tahun, bahaya. Cuman orang sekarang sekilit sih, Pak. Dia udah habis masanya ganti bininya, ganti anaknya gitu, ganti ponakannya. Udah aja manusia itu nggak ada kelar-kelarnya mau berkuasa itu. Ya cuma saya ingatkan saja, tugas Ustadz kan mengingatkan. Siapapun penguasanya, kalau Anda sudah berkuasa lebih dari 10 tahun bahaya, nggak bagus. Nanti muncul persoalan-persoalan yang nggak baik. Nah, Khalifah Utsman itu 10 tahun. Lebih 2 tahun muncul fitnah. Fitnahnya itu sama lah kayak kita zaman sekarang ini. Khalifah Utsman korupsi, wah, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Buktinya apa? Dia kaya. Mana bisa kaya kalau nggak korupsi? Begitu, Pak. Padahal memang Khalifah Utsman kan keturunan Bani Umayyah, memang orang kaya kan. Kalau pakai logika saya sekarang, nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Dia sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan dia menantu Nabi dari 2 anak Nabi, kan keren tuh. Menantu Nabi dari 2 anak Nabi, nggak mungkin kan? Dan dia khalifah, nggak mungkin. Cuman begitulah orang, Pak. Kalau yang namanya benci, iri, kok lama amat berkuasanya, dituduh korupsi. Maka muncul demo besar-besaran. Makanya saya itu paling nggak suka sama demo. Kalau demonya diarahkan untuk merongrong negara, nggak suka. Karena sudah trauma kita dengan kejadian itu. Demo besar-besaran, 40 hari 40 malam demonya itu. Maka Khalifah Utsman ingin memenuhi tuntutan mereka, tapi mereka pulang. Mereka dengar lalu mereka pulang, tapi salahnya sekretaris Utsman. Kalau sekarang itu apa? Sekretaris presiden lah, Pak, ya. Apa sekretaris kabinet barangkali ya. Itu mencuri stempel khalifah. Dia bikin surat ke gubernur Mesir. Kalau pendemo ini banyak orang Mesir. Bikin surat ke gubernur Mesir. Nanti pendemo ini sampai ke Mesir, hukum mereka semua. Sayang suratnya bocor tengah jalan. Pendemo nggak jadi pulang kampung, langsung geruduk ke Madinah lagi. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud, habis itu baca Quran, ditombak. Ada yang menyatakan ditebas dadanya, ditusuk dadanya pakai pedang. Yang menusuk juga sahabat Nabi loh, Pak. Itulah bahayanya fitnah. Saya itu kalau melihat dari kubu penusuk ini, Amr bin Yasir, anaknya Yasir dan Sumayyah, syahid syuhada di jalan Allah semua, Pak. Makanya kadang-kadang begini, kubu A, kubu B itu boleh jadi nggak ada yang salah, benar semua. Yang salah siapa? Provokator. Ini yang jadi masalah. Apa sih dayanya Khalifah Utsman? Kalau nggak salah beliau itu umurnya waktu itu sudah 79 tahun kalau nggak salah ya. Waktu dibunuh itu hampir 80, Pak. Bisa apa sih umur orang 80 tahun kan? Mana sih daya upayanya? Ada nggak yang 80 di sini nih? Mana? Iya tah? Waduh, hebat juga ya, Pak. Pantesan kumisnya hitam ya. Udah putih balik hitam lagi soalnya. Hampir ya.
80 tahun itu nggak bisa berdaya upaya apa-apa, tapi itulah fitnah. Ya tadi kalau kita pakai logika kita sekarang, tanpa kebencian, tanpa emosi, kita husnudon, nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi, nggak mungkin, nggak masuk akal bagi kita. Tapi itulah politik. Makanya kita jangan mau percaya sama aktor-aktor politik, jangan mau. Ustadz, ngapain pemerintah sekarang ditaati? Wong pemerintah sekarang orang munafik. Itu bagian daripada fitnah politik, Pak. Bagaimana rakyat ini agar tidak percaya sama pemerintahnya sendiri? Siapapun itu, entah dia Pak Karno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Jokowi, Presiden ke-8, saya, misalnya, umpama. Orang bisa saja mendelegitimasi pemerintah, sama kayak Khalifah Utsman. Itu yang terjadi. Dan itu sangat disesali oleh siapapun, Pak, kejadian itu semua. Nah, waktu itu setelah Khalifah Utsman terbunuh, Imam Ali dibaiat, diangkat menjadi khalifah. Ketika Imam Ali dibaiat diangkat menjadi khalifah, Imam Ali belum sempat menangkap pembunuh Utsman. Kan mau dikisos, nyawa balas nyawa dong. Namanya membunuh presiden kan, membunuh raja. Nah, karena belum sempat membunuh Utsman, menangkap pembunuh Utsman, Imam Ali minta semua gubernur baiat. Cuman kan rata-rata gubernur itu keluarganya Utsman. Makanya orang nuduh nepotisme itu, Pak, termasuk Muawiyah kan sepupunya Utsman. Maka karena nggak mau baiat, mereka nuntut tangkap dulu pembunuh Utsman, hukum mati dulu, baru kami baiat. Kata Imam Ali, kalau ditangkap duluan kalian belum baiat, saya belum ada pendukung. Jadi dukung dulu saya, terima dulu kepemimpinan saya, baru nanti kita tangkap pembunuh Utsman. Nah, karena udah nggak sabar, Pak, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang umrah ke Mekah. Maka orang menjumpai Ummul Mukminin, orang mengatakan apa? Ali sengaja menyembunyikan pembunuh Utsman. Jangan-jangan Ali lah dalang pembunuh Utsman itu. Maka Aisyah di Basrah, Irak, bersama pasukannya menuntut keadilan. Imam Ali mengutus gubernur Basrah, damaikan pendemo, janjikan kepada mereka bahwasanya pembunuh Utsman akan kita tangkap, akan kita adili, dan akan kita eksekusi, hukum kisos, nyawa dibalas nyawa. Gubernur Basrah sedang mendamaikan pendemo, dipanah tepat di jantungnya. Ini kerjaan provokator tuh begitu. Karena gubernur meninggal, wafat, maka terjadilah perang besar-besaran. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib melawan kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Coba bapak-bapak berhitung. Dari kacamata agama nggak mungkin itu terjadi perang. Karena Ali itu adik sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi, dan keluarga Nabi yang paling dekat. Karena Nabi wafat di pangkuan Imam Ali, Imam Nabi berwasiat, yang memandikan saya Ali, yang mengkafani saya Ali, yang memasukkan saya ke liang lahat juga Ali, saking dekatnya. Lawannya Aisyah nggak mungkin juga kan dari segi agama. Aisyah ini istri Nabi yang sangat dicinta oleh Nabi. Dua-duanya dijamin masuk surga. Artinya tidak akan masuk neraka dua-duanya. Tapi itulah yang terjadi. Apa sebabnya? Jangan pandang dari kacamata agama, karena agama itu suci. Tapi lihatlah dari perspektif politik. Itulah kotornya politik. Pertukaran kekuasaan, benturan kepentingan, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dari kubu Imam Ali siapa? Komandan tempurnya. Dari kubu Imam Ali Ammar bin As. Kemudian Ammar bin Yasir, maksud saya Ammar bin Yasir, bukan Ammar bin As. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini, Pak, adiknya Aisyah. Adiknya Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar ini. Lawannya ini ayunya sendiri. Tapi salahnya di kubu ayu ini kan memberontak. Salahnya di sana. Di kubu ayunya, komandan tempurnya siapa? Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Itu masih
kerabat Imam Ali semua, kerabat Imam Ali semua. Bahkan apa namanya, Zubair bin Awam itu adalah iparnya Aisyah karena menikah sama Asma binti Abu Bakar. Terjadilah perang Jamal. Perang Jamal itu korbannya berapa? 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Nah, seandainya Indonesia terjadi perang saudara, bukan perang Badar namanya, perang Jamal, perang saudara. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Yang paling salah cuma satu, provokator, tukang adu domba. Kita ini setanah air, sebangsa kok. Kita warga negara yang baik, kita bersama-sama membangun negara ini kok. Ini penting, ini saya masukkan karena memang kayaknya isu-isu kebangsaan, kenegaraan makin panas aja perasaan saya. Ngapa kita nggak bisa bekerja sama sih demi membangun negara kita agar tidak hancur dengan sendirinya? Itu perang Jamal. Saya ingin ngajak kita berlogika. Kalau pakai logika agama nggak mungkin itu terjadi. Tapi kalau perspektif politik, itulah politik. Makanya kita jangan mau sama sekali digeret kelompok politik ke sana kemari. Kita cuma jadi objek kan kok. Kita cuma dimanfaatkan. Itu yang harus kita khawatirkan. Harus kita antisipasi. Ngajak-ngajak ngerusak negara sendiri, ya sudah, tinggalkan itu semua. Itu perang Jamal. Kalah, kubu Aisyah kalah. 15.000 dari pasukan Aisyah wafat meninggal dunia, 3.000 dari pasukan pemerintah. Coba kita kalau suruh milih-milih mana itu Pak? Walaupun secara hukum Islam, yang benar menurut hukum Islam adalah pemerintah. Itu menurut hukum agama. Siapapun pemerintahnya, dia pihak yang benar, bukan pihak yang salah. Yang salah itu yang oposisi, karena dia memberontak. Itu yang nggak boleh. Ketika ujungnya adalah pertumpahan darah. 6 bulan kemudian, jadi tahun berikutnya, ada yang mengatakan setahun, tapi ada yang menghitung jaraknya 6 bulan. 6 bulan kemudian yang memimpin pemberontakan Muawiyah, perang Siffin. Ada yang nanya sama saya, kembali ke perang Jamal. Waktu Aisyah kalah, Ustadz, Aisyah kan jadi tawanan, diapakan oleh Imam Ali? Kan itu pertanyaannya Pak. Kan kalau hukum perang di zaman itu, yang kalah jadi tawanan, jadi budak. Tapi karena ini perang saudara, ya tidak diperlakukan sedemikian rupa. Ya nggak beranilah Imam Ali menjadikan Aisyah tawanan. Kata Imam Ali, beliau ummul mukminin, jangan sampai ada satu helai rambut pun yang putus darinya. Jangan sampai kulitnya tergores sedikit pun. Antarkan beliau pulang. Maka diantarkan pulang oleh Muhammad bin Abu Bakar, adiknya sendiri. Itu kan kok politik. Aisyah sampai menangis Pak. Kalau aku tahu ini adu domba, kata Aisyah, ini semua tidak akan pernah terjadi. Kadang-kadang kan sudah selesai baru nyesel kan, sudah terjadi apa-apa. Masuk ke perang Siffin tadi. Perang Siffin itu Muawiyah. Nah Muawiyah ini berontak. Dia ingin pembunuh Ali itu segera diadili. Dan perang Siffin itu korbannya berapa? 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Oh banyak betul Pak. Ada yang mengatakan lebih bahkan. Saya ngambil data minimal lah. 50.000 dari kubu oposisi pemberontak, 30.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah kan sahabat Nabi juga. Komandan tempur Muawiyah siapa? Amr bin As. Dia sahabat Nabi semua Pak. Komandan tempur Imam Ali siapa? Amr bin Yasir, sama Amrnya. Perang saudara 80.000. Nah Imam Ali ngelihat terlalu banyak sahabat yang meninggal dunia. Imam Ali mengajukan tahkim, damai dengan Al-Quran. Ketika mengajukan tahkim, Muawiyah tidak mau berdamai. Nah inilah muncul kaum Khawarij itu Pak. Kaum Khawarij itu membentuk kelompok. Muawiyah kafir karena memberontak pemerintah yang sah. Ali juga kafir dikarenakan memaafkan pemberontak. Makanya muncul pengkafiran. Penguasa ini kafir. Makanya kalau kita dengar di media sosial tuh penguasa ini munafik, antek kafir, antek Cina, antek Amerika, itu semua cara tukang fitnah Pak, yang nggak bisa dibuktikan sama sekali. Membuat kita ini nggak percaya sama pemerintah kita sendiri. Sengaja dibikin kayak gitu tuh. Cara-cara kayak gini ini sudah nggak ada, sejak zaman dahulu sudah ada cara-cara yang kayak gini nih. Maka pemberontak Khawarij itu kalau zaman sekarang ini ISIS Pak. Teroris itu nah. Khawarij zaman dulu. Yang namanya Khawarij nanti saya sampaikan bab Khawarij abis ini ya. Setelah ini masuk ke bab Khawarij sayanya. Saya tambahkan sedikit. Khawarij ini dia saja yang paling beriman, yang lain kafir semua.
halal darahnya. Maka di 6 tahun Imam Ali menjabat khalifahnya, pada bulan suci Ramadan, Khawarij sholat bersama para sahabat. Ini namanya Khawarij itu Pak, sholatnya lebih rajin daripada sahabat yang lain. Orang masih telat ke masjid, dia nomor 1 ke masjid. Rajin betul, sholatnya di belakang imam. Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Begitu dia mau dihukum mati, dia diminta bertobat. Apa kata dia? Ngapain saya bertobat? Wong saya nggak pernah berbuat maksiat. Saya sudah berhasil membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Segitunya Pak. Makanya kalau ada orang ideologinya radikal sekarang ini, dikit-dikit kafir, dikit-dikit membid'ahkan orang, hati-hati tuh bibit Khawarij itu Pak. Yang benar dia dewek, yang lain salah semua, itu hati-hati. Itu bibit Khawarij itu. Karena zaman dulu sudah ada yang kayak gitu modelnya. Sampai wafatlah Imam Ali karamallahu wajhah. Nah, ini perang Siffin, perang Jamal. Lalu dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah. Muawiyah berontak, enggak terima. Maka kata Imam Hasan, daripada kita perang enggak habis-habis, sudah ambillah kekuasaan oleh Muawiyah. Maka Imam Hasan tidak jadi khalifah. Makanya benar sabda Nabi, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu selesai khilafah, tinggal kerajaan-kerajaan saja. Makanya sekarang jangan mau dibohongin Pak, orang-orang mau ngajak negain khilafah itu bohong semua itu. Kalau ada orang ngajak negain khilafah, ini harus belak-belakan ngomongnya. Tanya sama dia dalilnya mana. Karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah dalam Quran maupun hadis. Enggak ada satupun dalil. Coba kelompok-kelompok pemberontak itu, mereka kan dalilnya itu mau menegakkan khilafah. Tanya sama mereka mana dalilnya. Terus mereka ngeles lagi sama saya Pak. Iya Ustadz, memang nggak ada dalilnya. Tapi juga kan nggak ada larangannya. Mereka kan ngakuin sudah nggak ada dalilnya tuh Pak. Terus mereka ngomong apa? Kan nggak ada larangannya. Justru itu dibalik ide menegakkan khilafah, sebenarnya dia ingin membubarkan negaranya sendiri. Ya apa Pak? Orang menegakkan khilafah itu tujuannya apa? Nggak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia kan? Dia ingin membubarkan negaranya sendiri. Itu kan kejahatan sungguh luar biasa itu. Makanya harus diantisipasi yang sedemikian rupa. Makanya menurut saya ide menegakkan khilafah itu adalah ide yang sesat sekali. Karena memang tidak ada perintahnya dan justru merusak negaranya sendiri. Tidak boleh yang sedemikian rupa itu. Ini sama kayak ISIS itu kan. Mereka ingin menegakkan khilafah, tapi Iraknya bubar, Suriahnya bubar. Sampai sekarang nggak berhenti perang. Makanya disebut kejahatan yang sedemikian rupa itu. Nah, jadilah Muawiyah menjadi raja pertama Bani Umayyah, selesai khilafah 30 tahun. Saya hitung ya. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24 kan? Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Makanya khilafah itu nggak boleh lebih dari itu. Cuma 30 tahun. Itulah hikmahnya mengapa Hasan tidak boleh melanjutkan kekhalifahan. Karena khilafah cuma 30 tahun. Ganti Muawiyah. Muawiyah masih agak bagus walaupun agak mencela Ahlul Bait. Karena tidak mengakui Ahlul Bait Nabi, tidak mengakui kepemimpinan Muawiyah. Ganti anaknya Yazid Pak, ini jahatnya manusia. Yazid inilah kemudian yang membunuh Imam Husain yang dipenggal di Karbala, yang ditebas lehernya di Karbala dan meracun Imam Hasan. Ini jahatnya Yazid. Makanya ada riwayat yang mengatakan Yazid itu mati nggak terima bumi itu. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah ganti anaknya. Nah di zaman itu gubernur Mekah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini siapa? Anaknya Zubair bin Awam. Dia adalah gubernur Mekah. Ketika Muawiyah merongrong kekuasaan sampai ke Yazid, dia tidak mau berbaiat dengan dinasti Bani Umayyah. Maka terjadilah perang. Cuman Yazid mati. Maka Abdullah bin Zubair mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Jadi ada 2 khalifah waktu itu. Nah kemudian Yazid mati, Malik anaknya Yazid mati juga, sepupunya pak anaknya itu. Nah anaknya Malik
Anak-anak Marwan ya. Anaknya Marwan namanya Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah Bani Umayyah, raja Bani Umayyah. Terjadilah perang Ka'bah. Coba bapak-bapak sekali-kali baca perang Abdullah bin Zubair, di searching itu. Oh serem banget Pak. Ka'bah itu rontok kalau mau tahu. Perangnya itu di dalam Masjidil Haram. Jadi Yazid sampai ke cucunya Abdul Malik bin Marwan itu Pak, itu melemparkan ketapel baja besi, baja api. Apa sih bahasa sekarang? Bom kali ya Pak ya. Jadi dilemparkan tuh Masjidil Haram terbakar. Coba bapak-bapak pikirkan. Seandainya zaman sekarang terjadi perang, terus Masjidil Haram terbakar, apa kata kita? Saya yakin sedunia internasional orang Islam marah dan nangis semua itu Pak. Kali itu terjadi. Dan itu pernah terjadi 2 kali malahan. Sampai Yazid terbunuh. Berhenti perang. Nah orang Khawarij, kelompok-kelompok radikal tuh mulai itu mengadu domba. Mereka semua ingin membunuh Abdullah bin Zubair. Sampai puncaknya perang paling dahsyat itu dengan Abdul Malik bin Marwan. Ka'bah itu rontok, direnovasi Ka'bah. Bapak-bapak berani nggak ngerontokin Ka'bah? Nggak berani nggak? Kualat kita Pak. Tapi itu pernah terjadi dalam sejarah Islam. Perang Ka'bah, Masjidil Haram terbakar, Ka'bah pun rontok. Ini kan jarang diceramahkan. Apa kita tutup-tutupi? Ini harus diceramahkan agar kita sadar. Itu politik bukan agama itu. Ka'bah rontok, tertangkaplah Abdullah bin Zubair. Dan gubernur Mekah itu khalifah ketika itu Abdullah bin Zubair dihukum mati dengan disalib. Na'udzubillah, itu sahabat Nabi loh Pak. Sahabat Nabi dibunuh dengan disalib. Nah saya ingin mengambil hikmahnya baik dari perang Jamal, perang Siffin maupun perang Ka'bah. Itulah politik. Mengapa saya bahas itu ya? Mungkin zaman sekarang nggak semenakutkan itu ya. Cuman saya melihat anasir berita-berita informasi yang disebar itu seakan-akan kita diajak untuk melawan pemerintah kita sendiri. Itu salah itu. Enggak boleh yang sedemikian rupa itu. Itu bukan pelajaran agama, itu politik. Ya kalau kita perang saudara, apa jadinya negara kita ini? Ketawa Pak negara-negara luar itu, kesempatan menjajah kita kembali. Di grup-grup WhatsApp, kalau saya ingatkan begini, saya langsung ditunjuk antek pemerintah. Saya bukan antek pemerintah, saya bukan siapa-siapa kok. Cuman sebagai seorang ustadz Pak, mau balik penceramah ya, saya merasa kok ada yang salah dengan situasi ini. Siapa sebenarnya provokatornya ini? Siapa yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi ini? Kalau mengkritik pemerintah wajib dong, apalagi kalau pemerintah korupsi, ya kritik korupsi. Tapi yang namanya orang memerintah kan nggak ada yang sempurna, betul nggak kira-kira? Ya kayak kita gini, sederhana saja Pak. Tidak perlu nyalahin siapa-siapa, tapi kita belajar lah. Zaman Soeharto dulu, anak SMA pakai kerudung dipanggil guru BP loh Pak. Coba diinget-inget tuh, dipanggil guru BP. Ngapa kamu pakai kerudung? Kamu nanti susah dapat pekerjaan. Kalau di sekolah itu mungkin nggak nyampe 5 orang pakai kerudung. Kalau guru itu cuman guru agama yang pakai kerudung. Itu pun kerudung sekenanya zaman Soeharto. Tapi zaman sekarang Pak, susah nyari murid sekolah nggak pakai kerudung itu. Loh, apanya umat Islam dizalimi sama sekarang? Apanya yang dizalimi? Gitu. Kan nggak ada. Oh, ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Ulama anteng-anteng semua. Pesantren maju semua. Ya kalau yang ditangkap polisi itu Pak, memang berbuat kriminal. Walaupun saya tiap hari ceramah, kalau saya berbuat kriminal ya tangkap saya. Kalau seandainya saya berbuat kriminal, ulama yang mana? Ada ribuan kiai di Indonesia ini dengan ribuan santri masing-masing kiai. Aman-aman saja. Pesantren maju-maju saja. Masjid megah-megah semua. Apa yang masalah di negeri kita ini? Nggak ada. Syariat Islam didukung sedemikian rupa, nggak ada masalah. Kecuali tadi narasi di media sosial gitu, yang sengaja dibikin-bikin. Ini yang disebut dengan ngaji kebangsaan. Saya agak mencemaskan belakangan ini sedemikian rupa gitu. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Satu lagi sebelum kita tanya jawab, saya membahas tentang Khawarij. Nabi sudah menyampaikan, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman nanti. Al-ahdathul asnan,
Usia mereka masih muda-muda, kata Nabi. Ini Khawarij itu begitu, Pak. Muda-muda, semangat, soleh-soleh, zahirnya begitu, muda-muda, sufahaul ahlam, tapi sayang, kata Nabi, otak mereka sudah rusak. Istilah orang sekarang apa? Brain washing, cuci otak. Makanya orang Khawarij itu nggak ada pilihan lain. Pokoknya kamu kafir, halal darahnya. Nggak ada pilihan lain. Nggak bisa kita ajak dialog. Pokoknya yang benar dia dewek, yang lain tidak. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka bicaranya, kata Nabi, selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Kalau ngomong itu nipu kita, Pak. Quran sunnah, udah kayak betul-betul benar-benar Quran sunnah yang mereka perjuangkan itu. Padahal kata Nabi, la yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu tidak melintasi kerongkongan mereka. Mulutnya saja bicara iman itu, kata Nabi. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini, kata Nabi, dia sholat bersama kalian, enggak lama lagi dia akan menghalalkan darah kalian. Itu mereka. Hari ini dia beriman, besok dengan mudahnya dia menghalalkan darah kalian. Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan memerangi orang-orang Islam, menghalalkan darah saudaranya sesama muslim. Jangankan muslim ya, Pak. Dalam syariat Islam itu non muslim aja nggak boleh dibunuh. Coba lihat kejahatan teroris itu, ngebom gereja, ngebom tempat ibadah agama lain. Apa kata Nabi? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa non muslim. Non muslim ini yang dikatakan Nabi. Maka si pembunuhnya tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, kata Nabi, baunya surga aja nggak dapat. Loh, kok ada orang jihad kok ngebunuh gitu? Ngebunuh non muslim, ngebunuh orang muslim. Saya juga heran dengan sedemikian rupa itu. Lalu Nabi bersabda, fa ainama laqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Kata Nabi, dimanapun kalian jumpai kaum Khawarij ini, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya besar sekali bagi yang memerangi pada hari kiamat nanti. Terus ada yang nanya sama saya, Ustaz, tapi mereka tuh kok soleh-soleh amat ya? Kayak yang ditangkap Densus 88 kemarin, Pak. Farid Omar Okbah, Zain An-Najah. Jangan ketipu, Pak, itu bukan ulama. Itu bukan ulama itu. Mereka tuh kaum Khawarij. Buktinya kuat kok. Lihat aja nanti di persidangan. Buktinya sangat lengkap sekali itu mereka. Jadi saya kembali lagi, jangan ketipu dengan kesolehan mereka. Hadisnya begini. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim semua yang saya bacakan ini, Pak. Yang sahih, yang enggak sahih enggak kita pilih, enggak. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang. Berarti enggak dikit loh, Pak. Qaumun, banyak. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'un al-Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Ahli-ahli membaca Quran. Walaisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Al-Qur'an mereka, bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kata Nabi, bacaan Quranmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Nabi itu bukan bersabda sama kita, Pak. Kalau bersabdanya sama kita, ya iyalah kita mah salatnya malas-malesan, 5 waktu cukup jadilah. Tahajud malas-malesan. Nabi itu ngomong sama sahabat. Kata Nabi, sahabat-sahabatku, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Sampai segitunya. Jadi jangan heran, Pak, kok teroris itu soleh banget ya. Kalau ditangkap Pak polisi, Pak, di penjara kerjaannya baca Quran aja kerjaannya. Dan di rumah mereka tuh nggak ada TV, berarti nggak pernah nonton TV. Kita ini mah udah gayanya sesoleh-solehnya kita masih nonton TV, Pak. Kita ini kalau ngelihat yang cantik masih lah. Ya kalau deket bini istighfar, bini nggak ada melotot matanya. Subhanallah, astagfirullah. Salat kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka.
Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Terus Nabi bersabda begini dalam matan yang lain ya. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian akan minder dengan sendirinya kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Itu ngomongnya sama sahabat nih, Pak. Sahabat aja minder kalau membandingkan amalnya dengan amal khawarij, apalagi kita orang biasa ini, minder kita kalau dibandingkan dengan amal mereka. Kalian akan minder, nggak pede, kata Nabi, membandingkan dengan mereka. Tapi ingat, kata Nabi, jangan gentar, jangan tertipu dengan amal ibadah mereka, jangan tertipu dengan kesolehan mereka, jangan tertipu dengan semangat mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka, kata Nabi. Thumma idza kharaju faqtuluhum. 3 kali nyebutnya. Lalu kemudian apabila mereka sudah keluar, perangi mereka, kata Nabi. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah orang yang berani memerangi mereka. Ya kalau aparat negara memerangi pakai bedil, Pak. Nah kalau kita, kalau saya, ya dengan ini saya memeranginya, dengan ngaji ini. Terus kalau para kiai, para ustadz nggak mau bersuara, siapa dong? Apa membiarkan umat dalam bayangan kesesatan? Malah lebih percaya dengan teroris daripada dengan negaranya sendiri. Kan bahaya kalau yang kayak gitu banyak. Ini sampai sedemikian rupa. Satu hal lagi, mengapa saya sangat khawatir? Oke, Pak. Kalau teroris yang terjebak di JI gitu ya, populasinya nggak begitu banyak, karena sudah banyak yang ditangkap ya. Termasuk Farid Omar Okbah itu kan dulu terpilih menjadi Amir Jamaah Islamiyah, tapi dia nolak. Akhirnya diangkatlah Para Wijayanto. Tapi dia tidak menjadi Amir, tapi menjadi Majelis Syuro-nya. Jadi mereka menggunakan kotak amal, Pak, yang ketangkap depan di Wai Halim Permai kemarin kan, untuk mendanai kegiatan terorisme. Buktinya itu akurat semua, itu bisa diuji. Jangan ikut framing di media sosial seakan-akan itu dibikin-bikin. Tidak, itu nyata sekali yang sedemikian rupa itu. Nah, balik lagi yang saya khawatirkan itu sebetulnya banyak aliran-aliran semi gitu. Dia jadi teroris betul belum, tapi sudah mulai radikal. Apa contohnya? Tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila togut, negara ini togut, udah banyak, Pak. Bahkan di Jati Agung itu mereka buat kampung, namanya Kampung Khilafah. Kampung Khilafah di sini, Kampung Khilafah di sini, Kampung Khilafah di sini. Mereka terang-terangan bahkan di masjid ngomongin negara kami bukan negara Indonesia. Negara kami itu khilafah. Indonesia ini togut. Bisa apa kita sekarang? Bayangkan kalau jumlah mereka itu banyak. Mungkin kalau jumlah mereka banyak, Pak, nggak bisa ceramah saya malam ini. Kalau jumlahnya banyak, apa jadinya negeri kita ini? Saya sempat nanya sama aparat penegak hukum, kok yang kayak gitu banyak? Mereka jelas-jelas terang-terangan tidak mengakui Pancasila, hormat bendera haram, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mengapa nggak bisa ditangkap? Nggak ada undang-undangnya, Pak Ustadz, katanya. Mau pakai apa kita nangkapnya? Ya bahaya dong, kata saya, kalau sudah banyak, apa jadinya negara kita ini nantinya? Nah ini kita memang harus bersama-sama, Pak. Ngaji nggak boleh sembarangan. Makanya minta ustadz ceramah gitu, jangan sampai yang anti NKRI. Ya gini, Pak, Bapak segini banyaknya, ya gak mungkin keikut semua kan? Kita pakai logika kita. Tapi ada satu yang ikut, Pak, bisa jadi kan? Kayaknya enak juga tuh ngaji sama dia, ngelawan, berani, nah keikut akhirnya. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Belum lagi yang gaya-gayanya sudah aneh-aneh ya, Pak. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Dekat malahan dari area kita ini kan gitu. Coba bapak-bapak jajal ikut pengajian di masjid mereka itu. Ya nggak usah saya tunjuk kalau udah tahu masjidnya di mana gitu. Ikut pengajian di sana itu, Pak. Woi, kayaknya pemerintah ini udah kafir, munafik semua kan begitu. Terus mereka dikit-dikit ngomong bid'ah, halal, haram gitu ya. Coba kalau mereka tambah hari tambah banyak gimana? Apa enggak negara kita jadi Irak sama Suriah nantinya? Makanya menurut saya harus tegas lah, pemerintah harus tegas. Harus ada penegakan hukum terhadap perkara ini semua. Kita sudah damai kok. Makanya pernah dulu
ada orang Syiah datang ke kantor kita, ke kantor NU Pak, PWNU Lampung, orang Syiah. Mungkin dia minta diterima lah kali. Kata saya begini, tolong terjemahin bahasa Syekh itu, kata saya. Kayaknya ulamanya kayaknya ya. Gayanya gaya udah pakai jubah Syiah itu loh Pak. Saya sampaikan kepada dia, sampai ini, kata saya, sampaikan kepada guru antum itu, kata saya, Indonesia ini sudahlah cukup yang banyak NU Muhammadiyah. Ya teman-temannya paling Mataul Anwar, sebagainya itu kan. Nambah dikit ya Jaula lah, kata saya, Jamaah Tablik. Tapi saya ingin sederhanakan. Udah cukup NU sama Muhammadiyah yang banyak. Lu ngapa, kata saya? Karena NU dan Muhammadiyah sudah terbukti menjaga republik ini, menjaga NKRI ini. Walaupun kami beda, NU amaliyahnya A, Muhammadiyah cenderungnya B, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan, nggak pernah saling mengkafir-kafirkan kan? Masing-masing saja, nggak perlu saling menyalahkan. Cuman kata saya, nggak boleh banyak di Indonesia ini dua golongan. Satu, Wahabi, Salafi, Takfiri, yang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir itu, kata saya. Satu, sama Syiah, nggak boleh banyak. Karena ngapa? Kalianlah yang perang di Timur Tengah itu, kata saya. Anda semua yang perang di Timur Tengah itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah betulan nggak ada yang perang di Timur Tengah Pak. Mereka ingin kedamaian kok. Kalau benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ingin damai. Tapi kalau ingin tahu siapa yang perang di Timur Tengah itu, satu kubu Syiah, satu kubu Salafi, Wahabi, Takfiri. Itu sedemikian rupa. Ini saya ingin tegaskan sedemikian rupa. Cukup kita rawatlah Indonesia ini. Kita jaga dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Islam-Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan biarkan aliran-aliran begitu berkembang, tambah banyak. Ya, tadi dikit-dikit mengkafirkan orang, mudah betul nuduh orang munafik. Jangan sampai sedemikian rupa. Baik, terakhir sebelum tanya jawab, Nabi bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan bangkit pada hari kiamat nanti tanpa hujah. Kalau maksiat yang lain Pak masih ada hujah, boleh. Ngapa lu maling, kata Allah. Ya Allah, enggak kebeli susu. Maling saya di supermarket, masih didengar Pak alasan. Ngapa kamu berzina? Ya Allah, bini merantau ke Arab Saudi enggak pulang-pulang misalnya Pak. Walaupun alasan kita belum tentu diterima, tapi hujah didengar loh Pak. Tapi kalau melawan negara, memberontak pemerintah, hujah tak didengar. La hujjatalah, tidak ada hujah baginya. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Dia ditetapkan bukan mati dalam keadaan muslim, tapi mati dalam keadaan jahiliyah. Dan saya ingin tegaskan, kita nggak boleh melawan pemerintah, bukan hanya pada pemerintah Indonesia, bahkan bukan hanya kepada Pak Jokowi. Dari mulai Pak Soekarno sampai Jokowi, sampai presiden-presiden yang akan datang, nggak boleh melawan pemerintah. Dan bukan cuma untuk Indonesia Pak. Seandainya kita menjadi warga negara Thailand, kita nggak boleh memberontak kepada pemerintah Thailand, walaupun pemerintah tidak beragama Islam, mayoritas agamanya Buddha misalnya. Seandainya kita tinggalnya di Amerika, kita wajib mentaati pemerintah Amerika. Kalau kita rakyat Amerika, walaupun agama mayoritas di Amerika adalah Kristen, harus begitu, nggak boleh. Jadi Nabi itu memerintahkan kita taat sama pemerintah, bukan cuman pemerintahan Islam. Seandainya kita tinggal di negara yang mayoritas non-Islam, yang pemerintahnya juga non-Islam, kita wajib untuk taat. Nggak boleh sama sekali memberontak kepada pemerintah yang sah. Kecuali pemerintah itu memerintahkan kita nggak sholat, melarang kita sholat. Nah itu yang kita tolak. Dia melarang kita sholat, itu yang ditolak. Tapi memberontaknya jangan. Makanya saya salahkan Pak, Muslim di Pattaya, Thailand Selatan, ya di Thailand, memberontak pemerintah itu saya salahkan. Tapi saya sudah tanya sama kaum muslimin di sana yang datang ke Lampung beberapa waktu lalu, Jaula ya Pak. Kata saya, benar nggak umat Islam di sana itu dibantai pemerintah Thailand? Enggak lah Ustadz, kata mereka.
Itu tuh sebetulnya yang berontak saja, dan itu tidak sampai 5%. Muslim yang lain sangat dihormati di sana. Beribadahnya tenang, malah sangat dihormati. Sama kayak di Filipina ya. Di Filipina tuh kayak gitu juga. Jadi di Filipina itu yang ditangkap itu Milk Moro itu loh Pak, yang ingin merdeka dari Filipina. Ya ditangkap lah. Sama kayak kita di Papua. Apa isu di dunia internasional? Pemerintah Indonesia menzalimi rakyat Papua. Bukan Papua yang ditangkap pemerintah, itu OPM. Nah, sama kan gitu modelnya. Rakyat Papua masih sejahtera, jalan dibangun. Saya juga heran. Zaman dulu Papua itu adem Pak, padahal jalan aja nggak ada. Zaman sekarang Papua itu jalan bagus semua, tapi malah bergejolak. Bingung maunya apa sih sebetulnya? Kan begitu. Indonesia ini negara berdaulat. Kalau mereka ingin merdeka ya nggak bisa lah. Itu namanya melawan negara, nggak bisa. Sama kayak GAM dulu, nggak bisa memerdekakan Aceh. Sama Islam juga, kalau di negara orang, walaupun kita itu cukup banyak, tapi kalau kita minoritas ya tahu diri kita. Dakwah saja yang baik, dakwah saja. Dakwah kayak dakwah Wali Songo itu kan. Wali Songo itu nggak pernah melawan pemerintahan Majapahit, nggak pernah, tapi dia berdakwah.